Mengaturkan Bang Sukare, Bang Umat. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang mind mapping landasan filsafat pendidikan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nikada Devi Humaydi, SPD MPD. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendri Gandara, NPM 2142 Tonggong. Di sini saya sebagai penyanyi pertama. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nikada Devi Humaydi, NPM 214196. Di sini saya sebagai penyanyi kedua. Perkenalkan, nama saya Dido Prima Astuti, NPM 214159 sebagai penyanyi ketiga. Perkenalkan, nama saya Nikada Devi, NPM 214143 sebagai penyanyi keempat. Perkenalkan, nama saya Imani Diwidiana, NPM 214191 sebagai penyanyi kelima. itulah sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya ada 3 komponen dari landasan filsafat pendidikan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada namanya ontologi, yang kedua aksiologi, dan yang ketiga adalah epistemologi. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada para penyaji untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama tentang ontologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sudut pandang dari ontologi. Pertama, pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ontos dan logos. Ontos yang artinya being atau ada, dan logos yang artinya logik atau ilmu. Jadi, filsafat ontologi adalah ilmu yang menceritakan tentang hakikat yang ada, yang membahas tentang prinsip yang paling mendalam. Adapun pengertian ontologi menurut beberapa pendapat dari para ahli, yang pertama menurut Surya Asumantri, yang kedua menurut Baktiar, dan yang ketiga menurut Aristoteles. Yang pertama menurut Surya Asumantri, beliau berpendapat bahwa ontologi merupakan ilmu pengetahuan tentang apa yang ingin diketahui atau sebagai suatu pengkajian terhadap teori tentang ada. Yang kedua menurut Baktiar, beliau berpendapat bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada sebagai suatu ultimate reality, baik yang memiliki bentuk konkret ataupun abstrak. Yang ketiga menurut Aristoteles, beliau berpendapat bahwa ontologi merupakan rangkaian pembahasan mengenai hal yang ada menjadi hal ada ataupun hal ada menjadi demikian, yang mengalami perubahan sehubungan dengan objeknya. Yang kedua, sudut pandang dari ontologi, yaitu ada 2. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Pertama kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu bersifat tunggal atau jamak. Yang kedua kuantitatif, artinya dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu bersifat realitas atau benar-benar terjadi yang dengan memiliki kualitas tertentu. Misalnya daun yang memiliki warna hijauan ataupun bunga mawar yang memiliki bau yang harum. Selanjutnya mengenai aliran ontologi akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya ada beberapa aliran dalam materi ontologi. Yang pertama ada idealisme, monisme, dualisme, materialisme, dan agnostisisme. Yang pertama saya akan menjelaskan aliran monisme. Aliran monisme merupakan aliran yang mempercayai bahwa dari segala sesuatu yang ada itu merupakan satu, baik itu berupa materi maupun rohani yang akan menjadi dominan dari segala yang lainnya. Yang kedua ada aliran dualisme. Aliran dualisme adalah aliran yang meyakini sumber asal segala sesuatu yang terdiri dari 2 hakikat, yaitu dari materi dan jasmani. Keduanya ini bebas dan dapat berdiri sendiri serta sama-sama abadi. Hubungan antara keduanya dapat menciptakan kehidupan di dalam alam ini. Yang ketiga ada aliran materialisme. Aliran materialisme adalah aliran yang menganggap bahwa yang ada hanya materi dan semua sesuatu yang lainnya yang kita sebut sebagai roh atau jiwa tidaklah merupakan sesuatu yang kenyataan yang dapat berdiri sendiri. Yang keempat ada aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan lawan dari aliran materialisme, yang dimana aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka tersebut berasal dari roh atau sukma itu sendiri. Yang terakhir ada aliran agnostisisme. Aliran agnostisisme adalah aliran yang mempercayai bahwa suatu paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi maupun rohani.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang kedua itu ada aksiologi, yang dimana aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha menyelidiki nilai. Nah, aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksios dan logos. Aksios artinya nilai dan logos artinya ilmu. Jadi, aksiologi ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan filsafat yang membahas mengenai tentang nilai yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, adapun pengertian aksiologi menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Kesop, menurut pendapat beliau, aksiologi merupakan suatu nilai, suatu ilmu dalam sudut pandang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai. Kemudian yang kedua itu menurut Surya Sumantri pada tahun 1990 halaman 234, menurut pendapat beliau, aksiologi ini merupakan teori nilai yang memiliki hubungan dengan fungsi dari suatu pengetahuan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga itu menurut Wibisono pada tahun 2009 halaman 152. Menurut beliau, aksiologi itu merupakan nilai yang menjadi tolak ukur dari kebenaran, etika, dan juga moral sebagai dasar normatif dari penelitian, penggalian, dan juga penerapan ilmu. Nah, pada aksiologi ini juga terdapat komponen dasar, yaitu yang pertama terdapat komponen estetika atau keindahan, dan yang kedua terdapat komponen dasar etika dan moralitas. Komponen dasar yang pertama yaitu estetika dan keindahan merupakan komponen dasar yang merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan itu memiliki arti di dalam diri segala sesuatu harus memiliki unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis di dalam satu kesatuan hubungan menyeluruh. Artinya, segala sesuatu yang memiliki nilai keindahan itu tidak semata-mata bersifat selaras dan berpola baik, melainkan harus memiliki kepribadian. Dan yang kedua itu komponen dasar etika dan moralitas. Pada komponen dasar ini merupakan cabang filsafat aksiologi yang membahas mengenai tentang masalah-masalah moral yang kajiannya meliputi atau lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku di komunitas tertentu. Baik, untuk selanjutnya itu ada epistemologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang aksiologi, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan tentang materi epistemologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti suatu ucapan, ilmu atau pikiran. Epistemologi sering disebut sebagai teori atau theory of knowledge yang mendahulukan makna pengetahuan dengan konsep, sumber dan jenis pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Jadi, pada dasarnya epistemologi ini merupakan upaya pemikiran kritis mengenai pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang dinyatakan. Baik, selanjutnya pengertian epistemologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Abdul Munir Mulkan. Yang kedua menurut Mujamil Komar. Yang ketiga menurut Anton Bakar. Yang pertama menurut Abdul Munir Mulkan. Epistemologi merupakan segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Yang kedua, menurut Mujamil Komar, epistemologi merupakan ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Dan yang ketiga, menurut Anton Bakar. Anton Bakar berpendapat bahwa cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Selanjutnya, metode ilmiah dalam epistemologi. Yang pertama ada induksi, yang kedua deduksi,
Yang ketiga yaitu abduksi. Dan yang terakhir ada dialektika. Yang pertama, induksi. Induksi merupakan proses penalaran atau penarikan kesimpulan yang dimana tesis ditentukan oleh pengalaman. Yang kedua yaitu deduksi. Deduksi adalah metode ilmiah dengan proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat alasan-alasan yang diajukan berdasarkan analisis data. Yang ketiga yaitu abduksi. Abduksi merupakan suatu metode yang tidak dapat ditentukan dari suatu penalaran saja. Namun, hipotesis ini dibentuk oleh imajinasi, bukan oleh penalaran kritis, apalagi seorang ilmuwan akan mengatakan instingnya dalam membuat suatu pilihan yang bersifat ekonomis dan berguna ketika menghadapi penjelasan yang harus diuji. Yang keempat yaitu dialektika. Nah, dialektika merupakan sebuah metode ilmiah dengan cara memahami sesuatu menggunakan dialog. Dialektika sangat penting karena digunakan untuk mencari kebenaran melalui berdialog, berdiskusi, tanya jawab yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan dari yang tidak menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham. Selanjutnya, aliran epistemologi. Yang pertama ada skeptisisme. Skeptisisme adalah aliran yang menekankan doktrin sebagai pengetahuan, bukan hal yang pasti. Sebuah metode penilaian yang ditaruhkan keraguan yang terstruktur atau karakteristik dari kritik skeptis. Sedangkan dalam filsafat skeptisisme dapat menunjuk pada metode pendidikan yang menekankan pengawasan kritis, kehati-hatian dan penelitian intelektual. Yang kedua adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal atau pikiran atau harus bersifat rasional. Yang ketiga adalah aliran positivisme. Aliran positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam. Yang keempat ada aliran empirisme. Empirisme adalah aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui sebuah pengalaman atau pengamatan indera. Indera dimulai dari alam empiris dan terkumpul dalam diri manusia menjadi suatu pengalaman. Yang kelima ada aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran yang menegaskan bahwa pemikiran manusia menurut pada suatu tindakan. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaknya dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana bagi suatu perbuatan. Seringkali orang mempunyai sifat pragmatis, biasanya suatu perbuatan yang dilakukan akan dihadapkan langsung tercapai tanpa berpikir akan proses waktu tertentu, sehingga hasil dari kebenaran kadang salah atau meleset. Baik, itulah sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga materi tentang landasan filsafat pendidikan yang telah kami sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup presentasi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan mengaturkan para Sandi. Om Sandi 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 Om.